السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Tahdhib Sirah Ibn Hisham. Dan kemarin sudah kita baca ucapan dan riwayat dari Ibn Ishaq bahwa orang-orang yang turun ke kubur Rasulullah SAW ketika menurunkan jenazah beliau ada beberapa orang. Ali ibn Abi Thalib dan Al-Fadl ibn Abbas dan Qusam ibn Abbas dan Syukran maula Rasulullah SAW. Berarti Ali ibn Abi Thalib ponakan Rasulullah SAW dan Fadl ibn Abbas, Qusam ibn Abbas anak paman Rasulullah SAW, dan Maula. Maula adalah bekas budak yang dimerdekakan yang bernama Syukran. Wa qad khala Aus ibn Khawli li Ali ibn Abi Thalib, dan satu lagi yang bukan kerabat tetapi minta kepada Ali ibn Abi Thalib untuk mengizinkan dia ikut membantu dan berkata, ya Ali, anshudukallah wa haduna min Rasulillah. Wahai Ali, aku minta kepadamu dengan nama Allah, berikan bagianku dalam pengurusan jenazah Rasulullah SAW. Maka Ali pun mengizinkan, karena memang diriwayatkan dalam riwayat yang sahih Rasulullah SAW bersabda, siapa yang meminta kepadamu dengan nama Allah, maka berikanlah. Maka Ali pun menyatakan, enzil, turunlah kalau begitu. Maka diizinkan untuk turun. Berarti beliau orang yang ke-5. Ali bin Abi Thalib, Fadl ibn Abbas, Qusam ibn Abbas, dan Syukran maula Rasulullah SAW. Dan yang ke-5 Aus ibn Khawli. Fanazala ma'al qaum. Maka beliau pun Aus ibn Khawli, karena diizinkan oleh Ali, ikut turun. وقد كان مولاه شقران حين وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته وبني عليه قد أخذ قطيفة. Sedangkan Syukran maula Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW diletakkan di kuburnya atau di lubang kuburnya dan mulai akan dikubur, beliau mengambil, yani Syukran maula Rasulullah SAW mengambil qatifatan. Qatifah
adalah kisah hamparan yang biasa dipakai oleh Rasulullah SAW. Qad kana Rasulullah SAW yalbasuha. Kadang-kadang dipakai oleh beliau, kadang-kadang dijadikan hamparan oleh beliau, diambil oleh beliau ini, oleh Syukran, kemudian ikut dimasukkan ke dalamnya, ikut dikubur. Tidak ada keyakinan apa-apa, hanya berkata, wallahi la yalbasuha ahadun ba'daka abada. Kata budak ini yang telah dimerdekakan oleh Nabi SAW, dia berkata, demi Allah, tidak ada lagi yang berani memakainya setelahmu. Enggak ada seorang pun yang layak atau yang berani memakainya setelahmu. Maka ikut dikubur bersamanya. Qala fadufinat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dikuburkan bersamanya Qatifah tadi. Wa qad kana al-Mughirah bin Syu'bah, dan bahwasanya Mughirah bin Syu'bah mengaku-ngaku radhiyallahu taala anhu bahwa beliau adalah orang yang terakhir bersama Nabi SAW, atau terakhir berpisah dengan jenazah Nabi SAW. Mengapa demikian? Kenapa dia mengaku-ngaku? Padahal pantasnya yang paling terakhir adalah yang ikut turun ke kuburnya. Kata beliau, dia menceritakan kejadiannya. Akhadtu khatimi fa'alqaituhu fil qabr. Waktu itu aku ambil cincinku dan aku lemparkan ke kuburnya. Dan aku katakan, inna khatimi saqata minni. Aku berkata, sesungguhnya cincinku jatuh dari tanganku. Kata beliau, innama tarahtuhu amdan. Padahal aku sengaja menjatuhkannya karena aku ingin menyentuh Rasulullah SAW. Demikianlah mereka sangat cintanya kepada Rasulullah SAW, sehingga ada yang meminta kepada Ali, anshudukallah, aku meminta kepadamu dengan nama Allah, izinkanlah aku membantu, berikan bagian untukku. Demikian pula Mughirah ibn Syu'bah menyengaja menjatuhkan cincinnya dan kemudian berkata, aku kejatuhan cincin atau jatuh cincinku dari tanganku. Maka turunlah beliau untuk mengambil cincinnya sebelum dikuburnya, sehingga beliau bisa menyentuh Rasulullah SAW, dan beliau menyatakan, sungguh itulah akhir aku menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa akuna ahdatsan nas ahdan bihi sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah aku yang paling terakhir bersentuhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan pula dari Miqsam, namanya atau kunyahnya Abul Qasim, maula dari Abdullah ibn Harith ibn Naufal, dan juga an maulahu, dari maulanya dari Abdullah ibn Harith. Dia berkata, i'tamartu ma'a Ali bin Abi Thalib. Kata beliau ini, aku pernah umrah bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu alaihi, semoga Allah meridhoinya, di zaman khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, atau di zaman Uthman. Rawinya meragukan apakah di zaman Umar atau zaman Uthman. Fanazala ala ukhtihi Ummu Hani. Maka Ali bin Abi Thalib ketika umrah singgah di tempat saudara perempuannya yang bernama atau berkunyah Ummu Hani binti Abi Thalib, saudara perempuan Ali bin Abi Thalib. Falamma farigha min umratihi raja'. Ketika selesai dari umrahnya, mereka pulang. Fasuqiba lahu ghaslun faghtasala. Disiapkan tempat mandi beliau atau air mandi beliau, maka beliau pun mandi. Yani Ali bin Abi Thalib. Falamma farigha min ghaslihi, setelah selesai beliau mandi, datang beberapa orang menemui Ali bin Abi Thalib dari penduduk Irak, masing-masing dengan hajat-hajatnya, dengan keperluan-keperluannya. Ternyata di antara mereka berkata, ya Aba Hasan, wahai Aba Hasan atau Abul Hasan, ini julukan Ali bin Abi Thalib. Ji'naka nas'aluk an amrin nuhibbu an tukhbirana anhu. Kami datang kepadamu dari Irak
karena kami ingin menanyakan kepadamu tentang satu perkara. Yang aku suka engkau kabarkan kepadaku, wahai Ali ibn Abi Thalib. Maka Ali menjawab, Adhunnul Mughirah ibn Syu'bah yuhaddithukum annahu kana ahdatsan nasi ahdan bi Rasulillah. Sepertinya kalian sudah mendengar berita dari Mughirah bin Syu'bah bahwa dia adalah orang yang terakhir menyentuh Rasulullah SAW atau bertemu dengan Rasulullah SAW. Maksudnya ketika dikuburnya. Qalu ajal. Mereka menjawab, benar. Kami mendengar demikian. An dzalika ji'na nas'aluk. Dan untuk itu kami datang untuk bertanya kepadamu. Apa betul yang paling terakhir menemui Rasulullah SAW di kuburnya? Ini di dalam kubur, ketika turun ke dalamnya sebelum dikubur dengan tanah, adalah Mughirah bin Syu'bah. Maka dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, tidak. Ahdatsun nas ahdan bi Rasulillah SAW Qutham ibn Abbas. Tidak. Sesungguhnya yang terakhir bertemu Rasulullah SAW atau terakhir bersentuhan dengan Rasulullah SAW dengan jasad Rasulullah SAW adalah Qutham ibn Abbas. Sepertinya wallahu ta'ala alam, Mughirah bin Syu'bah setelah menjatuhkan cincinnya dan turun berhasil dia menyentuh Rasulullah SAW, menciumnya dan sebagainya, dia bangun atau naik, dikira dia sudah terakhir. Ternyata ada yang setelah itu turun, yaitu Qutham ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Diriwayatkan dari Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, haddathathu, bahwa Aisyah menceritakan kepada Ubaidillah. Qalat, kata Aisyah, kana ala Rasulillah SAW khamisatun sauda, bahwa Rasulullah SAW memiliki selimut hitam, hina ishtadda bihi waja'uhu, ketika sakit beliau sangat, yani ketika dahsyat-dahsyatnya, ketika parah-parahnya sakit beliau. Qalat, kata Aisyah, fahuwa yada'uha marratan ala wajhih, maka selimut hitam ini Rasulullah SAW pegang ketika sedang merasakan sakit sakaratul maut. Sesekali beliau tutupkan ke wajahnya, sesekali beliau buka, marratan yakshifaha anhu, sesekali menutupnya, sesekali membukanya, sesekali menutupnya karena sedang merasakan sakitnya. Sambil berkata ketika itu, qatalallah qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah memerangi satu kaum yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Yuhadzir min dzalika ala ummatihi. Beliau memperingatkan yang demikian atas umatnya. Jangan sampai menjadi kaum seperti kaum yang terdahulu yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabinya sebagai tempat ibadah. Ini disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih dengan lafaz-lafaz yang sangat banyak, yang hampir sama semuanya, ada yang ringkas, ada yang luas, bahwa Rasulullah SAW dalam riwayat yang lebih panjang menyatakan dengan kalimat la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Yuhadzir min dzalika ala ummati. Atau dalam lafaz tadi, yuhadziru ma sana'u. Yuhadzir ma sana'u artinya memperingatkan umat Islam dari perbuatan Yahudi dan Nasrani. Kaum muslimin yang saya hormati, tentunya ini menunjukkan betapa pentingnya perkara ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakaratul maut, sedang sakit-sakitnya, puncak sakitnya, yang sebentar lagi akan wafat. Biasanya seorang yang dalam keadaan merasakan dia sakarat, merasakan sakit akan wafat, biasanya akan mengucapkan perkara yang paling penting, karena kesempatan tinggal sedikit. Ternyata yang dipikirkan oleh Rasulullah SAW adalah khawatir kalau kuburannya dijadikan tempat ibadah. Khawatir kuburannya dijadikan tempat ibadah. Maka dikatakan oleh beliau, qatalallah
qauman. Ini dalam satu lafaz. Dalam lafaz lain, la'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mengambil kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. yakni betul-betul dibangun masjid di atasnya, atau dijadikan fungsinya seperti fungsi masjid, tempat ibadah. Dan ini dalil yang sangat kuat bahwa yang namanya kuburan tidak boleh dijadikan tempat ibadah. Yang namanya kuburan tidak boleh dibangun sebagai masjid. Ini kebiasaan-kebiasaan di Indonesia. Dan subhanallah, sama juga dengan kebiasaan di Mesir dan kebiasaan di Pakistan dan di Irak. Kalau ada kuburan orang saleh, dibangun masjid. Padahal Nabi sudah menyatakan la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi karena menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Yuhaddir ma sana'u. Maknanya, wahai kaum muslimin, kalau aku benar-benar wafat, kalau aku benar-benar meninggal, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah, jangan jadikan kuburanku sebagai masjid. Kaum muslimin yang saya hormati, hanya saja qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Masjid Rasulullah SAW diperluas. Diperluas kalau ke kanan, kuburan Nabi nggak akan masuk ke masjid. Tetapi kebiasaan mereka waktu itu, khususnya di zaman Turki, bukan memperpanjangnya ke kanan, tapi memperpanjangnya simetris, kanan ke kiri dengan seimbang, kanan kiri dengan seimbang, sehingga jadilah kuburan Rasulullah SAW sudah di dalam masjid. Tetapi bukan membangun masjid di kuburan, memperluas masjid, maka terpaksa masuk akhirnya kuburan tersebut dalam masjid. Maka nasihat para ulama dengan apa yang sudah terjadi sekarang ini, kalau kita ke Masjid Nabawi, maka niatkan untuk ke masjid dan mengambil fadilah masjid, dan setelah itu kita mengucapkan salawat kepada Nabi ketika masuk masjid, sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah. Dan jangan menyengaja ke dekat kuburan Nabi untuk sholat di sana, karena nggak ada keutamaan untuk sholat di hadapan atau di belakang kamar Aisyah. Karena kuburan Nabi di kamar Aisyah sudah ditutup rapat oleh pemerintah Saudi, jazahumullahu khairan, sehingga tidak ada orang yang bisa masuk ke kuburan Nabi. Tetapi ada yang menyengaja di belakang kamar Nabi, merasa kalau dia sholat menghadap kuburan Nabi lebih afdal. Tidak ada. Tetap yang namanya sholat di saf terdepan paling afdal. Di saf terdepan paling afdal. Maka kita bisa lihat ketika salat-salat wajib yang berkumpul berdesak-desakan di kuburan adalah orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Tetapi di saf pertama kamu lihat para ulama dan para tulabul ilm, para pelajar-pelajar yang mengerti din, mengerti agama di depan semua. Karena mereka berilmu, mereka mengerti keutamaan salat. Nabi menyatakan safal awal. Kalau saja kalian tahu keutamaan safal awal, niscaya kalian akan berebut, akan bertikai untuk berebut saf pertama. Tetapi karena mereka mengira salat di belakang kuburan Nabi atau di belakang kamar Aisyah lebih afdal, akhirnya mereka kehilangan keutamaan saf pertama. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Jangan menyengaja ke kuburan Nabi. Salat dimanapun kamu dapat saf, utamakan saf pertama, kalau tidak yang berikutnya. Kalau kebetulan kamu mendapatkan saf di belakang kamar Aisyah, salatmu tetap sah karena kamu tidak meniatkan di situ, dan sutrahnya imam adalah sutrah untuk makmumnya. Artinya tidak dihitung kamu menghadap mana, tapi yang dihitung imamnya tidak menghadap kuburan. Tapi kalau engkau salat sendirian, menyengaja ke kuburan atau ke kamar Aisyah, kemudian salat di belakangnya sehingga arah kiblat ke arah kamar Aisyah dan berharap pas di kuburan Nabi, maka itu tidak boleh. Haram. La tusallu ilal qubur wa la tajlis 'alaiha wa la tajlisu 'alaiha. Jangan salat menghadap kubur dan jangan pula duduk di atas kuburan. Ini ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, tentang masalah perkara kuburan. Nabi memperingatkannya ketika akan wafatnya. Demikian pula diriwayatkan dari Aisyah qalat kana akhiru ma ahida Rasulullah SAW an qala
La yutraku bi jaziratil Arab dinan. Termasuk pesan terakhir dari pesan-pesan Rasulullah. Kalimatnya di antara, karena masih ada pesan-pesan lain. Di antara pesan-pesan Nabi SAW di akhir hidupnya atau di akhir wafatnya, sebelum wafatnya adalah kalimat la yutrak bi jaziratil Arab dinan. Tidak boleh ditinggalkan di Jaziratul Arab dua agama. Tidak boleh dibiarkan ada dua agama. Maknanya hendaklah di Jaziratul Arab hanya satu agama, yaitu Islam. Alhamdulillah. Sampai sekarang bahkan khususnya di daerah-daerah haram tidak boleh masuk orang-orang kafir, dan ada rambunya. Muslim ke sini, kafir ke sana. Belok. Apalagi agama. Tidak sah agama di Jaziratul Arab kecuali hanya satu agama, yaitu Islam. Walamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'azumat bihi musibatul muslimin. Ketika Rasulullah sallallahu benar-benar wafat dan dikuburkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, 'azumat bihi musibatul muslimin. Bertambah besarlah musibahnya kaum muslimin. Fakanat Aisyah fima balaghani taqul, maka Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana apa yang sampai kepadaku, kata Ibnu Ishaq, sebagaimana apa yang sampai kepadaku, Aisyah berkata, menceritakan keadaan muslimin sepeninggal Rasulullah SAW. Qalat, berkata Aisyah, lamma tuwfiya Rasulullah SAW irtaddatil Arab. Ketika Rasulullah SAW wafat, sebagian Arab murtad, khususnya Badu, Arab-Arab kampung. Washra'abbatil Yahudiyah wan Nasraniyah. Ishra'abba maknanya sa'ada unuquhu liyanzur. Maknanya memanjangkan lehernya untuk melihat. Begitu. Panjangkan lehernya, melihat. Meninggal, mati dia. Nah, begitu. Artinya Nasrani dan Yahudi gembira ketika mendengar Rasulullah SAW wafat. Memanjangkan leher-leher mereka untuk melihat apa yang terjadi. Sebagian orang-orang Arab, di antaranya Banu Hanifah, murtad. Wa najaman nifaq, maka muncullah kemunafikan-kemunafikan. Wa saral muslimun kal ghanamil matirah fil lailati syatiyah. Maka akhirnya kaum muslimin seperti kambing-kambing terkena hujan di malam yang dingin. Kambing-kambing yang terkena hujan di malam yang dingin, mereka dalam keadaan berlarian ke sana kemari, tidak jelas mau kemana. Ini keadaan muslimin digambarkan seperti itu, karena mereka kebingungan. Rasulullah SAW meninggal, terus bagaimana kami? Seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Mereka kesana kemari, bingung apa yang mereka lakukan. Lifaqdi nabiyihim, karena mereka kehilangan nabi mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta jama'ahumullahu ala Abi Bakrin, hingga mereka disatukan kembali di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Berkata Ibnu Hisham, haddatsani Abu Ubaidah wa ghairuh min ahli al-ilm. Kata Ibnu Hisham rahimahullah, menyampaikan kepadaku Abu Ubaidah dan lain-lainnya dari para ahlul ilmi, dari para ulama, anna aktsara ahli Makkah lamma tuwfiya Rasulullah sallam hammu birruju' anil Islam. Bahwa kebanyakan penduduk Mekah ketika meninggalnya Rasulullah SAW, mereka punya keinginan untuk rujuk, untuk meninggalkan Islam kembali, untuk meninggalkan agama Islam. Yang dimaksud adalah mereka-mereka yang baru masuk Islam ketika Fathu Mekah. Artinya bukan muhajirin, bukan ansar. Adapun muhajirin dan ansar, mereka sudah menjadi penduduk Madinah dengan hijrah. Al-ansar orang-orang Madinah, dan muhajirin orang-orang yang hijrah. Maka akan dikatakan mereka adalah ahlul Madinah.
Tapi yang dikisahkan di sini adalah penduduk Mekah yang kemarin masuk ke dalam Islam di Fathu Mekah dengan berduyun-duyun, maka mereka punya keinginan, pengen untuk meninggalkan agama kembali. Wa aradu dzalik, dan mereka menginginkan seperti itu, menginginkan untuk kembali kepada agama yang dulu dan meninggalkan agama Islam. Tetapi mereka takut kepada Attab ibn Usaid radhiyallahu taala anhu. Khafahum Attab ibn Usaid, mereka ditakut-takuti, diancam oleh Attab ibn Usaid. Fatawara, akhirnya mereka enggak jadi. Tawara artinya enggak jadi, mundur lagi, urung niatnya mau murtad. Karena dia berkata, siapa bahwasanya Rasulullah SAW telah wafat, tetapi agama Rasulullah SAW tetap. Siapa yang meninggalkan agamanya, aku akan penggal dengan pedangku ini. Maka mereka pun urung. Bahkan termasuk yang mengancam mereka adalah Suhail ibn Amr radhiyallahu taala anhu. Padahal termasuk masuk Islamnya baru Hudaybiyah kemarin. Tetapi hasuna islamuhu, Islamnya bagus, sungguh-sungguh, maka dia berbicara. Fahamidallah wa asna alaih, memuji Allah dan menyanjungnya. Memuji Allah dan menyanjungnya artinya memberikan muqaddimah dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu, atau yang seperti itu. Tsumma dzakara, kemudian dia ceritakan setelah muqaddimah, setelah memuji Allah dan menyanjungnya, menyebutkan tentang wafatnya Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Kemudian dia berkata, inna dzalika lam yazidil Islam illa quwwah, dan ini tidak menambah Islam kecuali kekuatan. Faman rabana darabna unuqahu, barang siapa yang meragukan kami, sungguh kami akan penggal lehernya. Artinya siapa yang meragukan hal ini, maka silakan, kami akan penggal leher mereka. Begitu ada ucapan-ucapan miring, sekarang Rasulullah wafat, mau apa lagi? Sekarang Nabi telah meninggal, untuk apa kita keluar zakat? Untuk apa kita sholat? Untuk apa kita begini itu? Artinya akan murtad. Maka ketika ucapan-ucapan itu mulai muncul, terutama dari munafikin dan juga dari salah satu suku di Taif, yaitu suku Bani Hanifah, maka bangkitlah para sahabat mengancam, siapa yang berani murtad, aku akan penggal lehernya. Siapa yang berani meninggalkan agamanya, darabna unuqahu, aku akan penggal lehernya. Fataraja'an nas, akhirnya manusia pun urung. Wa kaffu an amma hammu bihi, akhirnya mereka pun berhenti dan tidak melanjutkan apa yang mereka inginkan tadinya. Wa dhahara Attab ibn Usaid, maka menonjollah Attab ibn Usaid dan Suhail ibn Amr. Fa hadzal maqam alladhi arada Rasulullah SAW fi qawlihi li Umar bin Khattab, inilah kedudukan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab. Innahu asa Abi Zaidin, innahu asa an yaquma maqaman la tadummuh. Sungguh kata Nabi, sebentar lagi, mudah-mudahan dia akan berdiri dalam satu posisi yang engkau tidak mencercanya. Artinya para sahabat memiliki keistimewaan masing-masing. Masing-masing menonjol dalam kelebihan-kelebihannya. Masya Allah. Ridwanullah alaihim ajma'in. Semoga Allah meridai mereka. Dan diantaranya beliau-beliau ini, yang tadinya Umar meremehkannya, ya Rasulullah, dia orang yang begini, orang yang begitu, biar aku bunuh dia. Sabar. Ketika terjadi Hudaybiyah, kalau engkau memang Rasulullah, kami gak akan bikin perjanjian ini. Kami bikin perjanjian karena kami gak percaya bahwa engkau Rasul. Tulis Muhammad bin Abdullah, jangan tulis Rasulullah. Itu jengkel Umar, jengkel para sahabat. Kurang ajar. Demikian pula Attab ibn Usaid. Ketika kafirnya Rasulullah SAW mengatakan, biarkan.
Akhirnya ketika masuk Islam, asa, kata Nabi, mudah-mudahan dia nanti akan berdiri dalam satu posisi yang engkau tidak akan mencercanya. Ternyata inilah sepertinya yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Dia berdiri pada posisi yang membanggakan. Dikala waktu itu orang sudah mulai berani, sudah mulai lancang karena merasa Rasulullah SAW wafat. Orang-orang yang setengah-setengah imannya, khususnya dari kalangan munafikin, sudah mulai. Dari Arab, orang-orang gunung. Yang Allah mengatakan, Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Orang-orang Badui Arab gunung itu lebih dahsyat kufurnya dan nifaknya, kemunafikannya. Ketika mulai berbicara yang macam-macam, gejala-gejalanya mau murtad, maka berkatalah Attab, dan berkata pula Suhail bin Amr, memuji Allah dan menyanjungnya, bahwa wafatnya Rasulullah SAW tidak mengurangi kekuatan kami. Meninggalnya Rasulullah tidak mengurangi kekuatan kaum muslimin dan kekuatan Islam. Siapa yang berani murtad dari agamanya, akan aku penggal lehernya. Maka mereka pun urung. Kecuali yang di luar sana, yang di Taif sana, Banu Hanifah. Maka ketika Amirul Mukminin telah dibaiat, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka Abu Bakar menyatakan, perangi mereka. Ada yang menyatakan, ya Amirul Mukminin, mereka begini, mereka begitu, mereka muslimin, mereka perangi mereka. Wallahi la uqatilannahum, sungguh aku akan perangi mereka. Walaupun seutas tali yang mereka biasa berikan sebagai zakat, kemudian mereka berhenti, atau inaqan, walaupun seekor anak unta yang biasa diberikan sebagai zakat, kemudian mereka tidak membayar zakat, la qatalnahum alaih, sungguh aku akan perangi mereka karenanya. Maka para sahabat pun mantap dan kemudian memerangi murtaddin di zaman khilafah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan itu dibahas di dalam Tarikhul Khulafa. Selebihnya adalah syair-syair yang diucapkan oleh Hasan bin Thabit. Demikian panjangnya sampai akhir disebutkan dengan kalimat hadza akhirul kitab. Inilah akhir dari kitab kita. Walhamdulillahi katsira wa salatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-akhyar ar-rasyidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan kepada khulafa ar-rasyidin. Khalifah-khalifah atau sejarah khalifah-khalifah yang lurus biidznillah taala. Wa barakallahu fikum. Taufiq wal afiyah. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum